Hai semuanya, jadi kali ini kita akan ngebahas mengenai sel volta atau sel galvani bersama saya, Siti Nurhasana atau biasa dipanggil Noy. Nah, berangkat dari definisinya terlebih dahulu ya, apa itu sel volta? Sel volta adalah reaksi redoks spontan yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Contohnya adalah seperti baterai dan juga aki. Nah, gambarnya seperti ini ya. Oke, nah bagaimana sih mekanismenya sehingga suatu rangkaian seperti itu bisa menghasilkan suatu listrik? Nah, jadi pada intinya sel volta itu digunakan untuk hal-hal portable. Contohnya gini, misalnya kamu mau nge-charge handphone kamu tapi kamu perlu jalan-jalan, berarti kan kamu perlu power bank, ya nggak? Atau enggak barang-barang yang menggunakan baterai, gitu ya. Artinya harus ada asupan listrik tanpa harus kita colokin dulu ke sumber listrik gitu. Berarti kita harus bikin sumber listriknya. Nah, sel volta inilah yang menjadi sumber listriknya. Pertanyaannya, bagaimana mekanismenya dia sampai akhirnya dia bisa menghantarkan listrik? Nah, kita lihat di gambar berikut ini ya. Oke, yang pertama kalian bisa lihat dulu di situ ada logam Zn. Ini hanya sebagai contoh. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita gunakan logam untuk digunakan dalam sel volta ini. Di sini aku menggunakan Zn dan juga Cu ya. Di sini kita punya logam Zn, di mana logam Zn ini atau zinc ini atau seng kita celupkan ke dalam larutan yang juga mengandung kation Zn. Jadi harus relate nih antara elektrodanya dengan larutannya, seperti itu ya. Kemudian di sebelah kiri ada juga Cu atau kuprum atau tembaga, yang dimana tembaga ini dicelupkan dalam larutan yang juga mengandung ion Cu2+, gitu ya. Oke, kemudian step yang kedua adalah logam seng yang larut di dalam larutan yang terdapat Zn2+-nya itu akan terkikis. Terkikis gimana Kak maksudnya? Terkikis maksudnya dia akan larut dan menghasilkan 2 elektronnya. Sehingga reaksinya seperti yang di bawah itu tuh. Zn menghasilkan Zn2+ plus elektron. Seperti itu ya. Oke, nah karena si batangnya itu Zn-nya keluar membentuk apa? Membentuk Zn2+. Dari yang tadinya Zn menjadi Zn2+, artinya dia telah mengalami oksidasi. Dari yang tadinya Zn-nya biloxnya 0 menjadi Zn2+. Berarti kan naik tuh biloxnya dengan dia melepaskan elektron. Yuk diingat-ingat lagi definisi dari oksidasi berdasarkan elektron dan juga kenaikan biloxnya. Kemudian elektron yang dilepaskan itu tidak akan masuk ke larutan, Dia tidak akan masuk ke larutan, tapi dia akan teralirkan pada logam seng tersebut. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, dia akan masuk elektronnya ke aliran tersebut, kemudian elektronnya akan berpindah kemana? Pindah ke temennya yang sebelah, gitu ya. Set. Nah, kayak gitu. Nah, ketika dia udah pindah, dia akan ketemu dengan si Cu. Nah, ada apa nih sama si Cu? Gara-gara Cu. Tadi kan di dalam larutannya itu ada Cu2, CuSO4 ya. Nah, CuSO4-nya ini terdapat Cu2+ tuh di situ. CuSO4 sama dengan Cu2+ plus SO4 2-. Berarti Cu2+-nya wah ketambahan elektron tuh gitu ya. Dia ketambahan elektron, kemudian apa? Kemudian Cu2+ akan nangkep elektron kiriman dari si seng tadi. Udah keterima dari si seng, kemudian Cu2+ nangkep 2 elektron, jadinya apa? Jadinya Cu. Tadinya Cu2+, biloxnya C2+, kemudian jadi Cu saja. Berarti biloxnya 0. Mengalami apa tuh? Penurunan bilox atau yang kita kenal dengan reduksi. Dan proses reduksi pasti akan nangkep elektron. Kayak gitu ya. Oke, nah di tengah-tengah itu ada seperti sebuah jembatan. Nah, kita bingung nih, ini jembatannya ngapain ya? Oke, jembatannya itu berfungsi untuk menetralkan. Kuncinya adalah untuk menetralkan muatan listrik. Jadi, coba yuk kita lihat lagi pas lagi di Zn tadi. Di Zn tadi ada larutan ZnSO4, larutan elektrolitnya ya. Nah, di larutan elektrolit ZnSO4, Zn-nya kan terkikis tuh. Zn-nya terkikis dari batangnya menghasilkan Zn2+. Berarti ketambahan dong Zn2+-nya. Yang tadinya larutan elektrolitnya ZnSO4, gara-gara ada batangan, kemudian batangannya keluar terus Zn2+-nya, Zn2+ jadi kebanyakan. Berarti kationnya jadi membludak gitu ya.
Karena kationnya jadi membludak, maka perlu ada yang menetralkan dia. Begitu juga di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, saya nggak tahu nih, saya bingung kanan atau kiri. Itu ada di Cu, di mana Cu itu terdapat CuSO4 yang dimana Cu-nya melengos aja nangkep elektron kiriman dari si seng. Lah, SO4-nya kemana? Ditinggal. Nah, karena SO4-nya sendirian nih, aduh Cu-nya udah nangkep elektron, terus SO4-nya ngapain? Ya udah SO4-nya jadinya, SO4-nya jadi membludak, jadi banyak ya anionnya. Nah, karena di bagian oksidasi atau di bagian Zn-nya itu kationnya terlalu banyak, di bagian Cu anionnya terlalu banyak, maka perlu ada yang menetralkan. Nah, yang menetralkan di sini adalah si jembatan garam tersebut atau salt bridge-nya. Nah, salt bridge-nya itu biasa digunakan menggunakan KNO3 atau NaNO3, atau ya, jadi bisa KNO3 atau NaNO3. Nah, jadi kation dari KNO3 yaitu K+, dan anion dari KNO3 atau NO3- akan berpencar menuju menetralkan yang mana nih? Kalau K+ berarti kan dia positif, berarti dia akan menetralkan yang kebanyakan negatif. Berarti K+ nanti akan pindah nih ke bagian Cu yang kebanyakan SO4 2-nya itu. Kalau misalkan NO3- dia akan pindah nih ke sebelah kiri ke tempatnya si Zn2+ yang membludak itu. Jadi mekanisme inilah yang menyebabkan listriknya tuh bisa ada. Karena apa? Pada dasarnya listrik itu terjadi karena adanya beda potensial elektron gitu ya. Nah, elektron ini kan berpindah terus ya, dari Zn ke Cu, Zn ke Cu. Nah, ada perputaran elektron di situ. Karena ada perputaran elektron di situ, maka akan meningkatkan voltmeter yang ada di situ. Jadi voltmeternya di sini tertulis 1,1 volt. Itu maksudnya adalah seberapa banyak atau seberapa besar elektron yang terrecord di situ. Gitu ya, seberapa besar beda potensial yang terrecord di situ akibat dari reaksi tersebut. Dan reaksi ini kalau kita benar ngerangkainya, itulah yang kita kenal dengan reaksi spontan. Gitu ya. Artinya apa? Tanpa harus kita pantik lagi, jadi kita hanya ngerangkai aja, udah otomatis jalan tuh selama rangkaiannya benar. Jadi ini adalah mekanisme dari sel volta. Bagaimana si sel volta itu bisa menghantarkan listrik. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, kita kenal dengan istilah-istilah di dalam sel volta. Yang pertama, di bagian batangannya itu kita kenal dengan sebutan elektroda. Elektroda adalah logam yang menjadi kutub listrik dalam rangkaian. Perlu diingat ada KPAN, gitu ya. KPAN, kutub katoda positif, anoda negatif, gitu ya. Kemudian istilah yang kedua ada anoda. Anoda itu tadi tuh tempatnya si Zn tuh. Zn tadi ngapain? Oksidasi kan? Berarti anoda adalah tempat terjadinya oksidasi. Kemudian di dalam proses oksidasi tersebut terjadi pelepasan elektron. Jadi reaksi seperti ini ya, Zn menghasilkan Zn2+ plus 2 elektron. Kemudian pada katoda, di katoda itu tadi tempatnya si Cu dan Cu mengalami reduksi sehingga katoda adalah tempat terjadinya reduksi dengan kutubnya dia positif ya. KPAN, katoda positif, anoda negatif gitu maksudnya. Nah, reaksinya Cu2+ nangkap 2 elektron, karena dia nangkap 2 elektron sehingga dia menjadi Cu saja. Secara biloxnya Cu2+ itu 2+, Cu-nya 0, berarti 2+ jadi 0, penurunan bilox gitu ya. Nah, sekarang kita bahas notasi sel. Notasi sel adalah susunan sel volta dinyatakan dalam notasi yang singkat yang disebut dengan diagram sel. Jadi notasi sel, diagram sel tuh sama wae gitu ya. Jadi misalnya ada guru kamu nih bilang, coba dong tolong bikin rangkaian sel Al sama Zn, misalnya seperti itu. Kamu nggak mungkin dong harus bikin bejananya dulu 2, bikin batangnya dulu, terus jembatan garamnya, kan ribet ya. Daripada kita ribet-ribet bikin gambar kayak gini, mending kita singkat aja, kita bikin dari suatu diagram sel dengan template. Template-nya kayak gini ya. Templatenya logam anoda, kemudian menjadi suatu ion anoda, garis 2, garis 2-nya itu menunjukkan jembatan garam, kemudian ion katoda dari logam katoda. Nah, berdasarkan gambar yang tadi tadi saya udah jelasin itu loh mekanismenya. Logam anodanya siapa? Yang di anoda itu adalah tempat terjadinya oksidasi, dan yang oksidasi itu adalah Zn. Sehingga logam anodanya adalah Zn. Zn ketika menjadi ion, di situ menjadi Zn2+, kemudian jembatan garam, kemudian
ada ion katoda. Ion katoda di situ adalah Cu2+. Cu2+ nangkep elektron dari si Zn menjadi logam katoda atau Cu, sehingga diagram selnya menjadi seperti ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada seorang, misalnya kamu bertanya, kenapa yang teroksidasi Zn dan yang tereduksi Cu? Kenapa nggak kebalik gitu? Kenapa nggak Cu aja yang teroksidasi dan Zn yang tereduksi misalkan gitu? Kakak tahu dari mana Zn yang teroksidasi dan dari mana Cu yang tereduksi? Nah, saya jawab. Kenyataannya Zn lebih mudah teroksidasi melepas elektron dibandingkan Cu, dan Cu malah cenderung tereduksi atau nangkep elektron. Kamu puas nggak sama jawaban seperti itu? Kayaknya kurang puas ya. Nah, daripada kurang puas, tanya lagi aja. Terus tahu dari mana? Kalau kakak kan apal emang si Zn yang cenderung melepas elektron, Cu yang cenderung nangkep elektron. Tapi kalau kita kan nggak tahu dari mana. Gampang, jawabannya adalah tahu dari deret voltanya. Deret volta. Nah, deret volta seperti ini ya. Deret volta itu adalah susunan kekuatan potensial reduksi standar dari suatu logam. Perhatikan, di sini dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Ada informasinya ya, semakin ke kiri, logam semakin reaktif sehingga E0 selnya semakin kecil dan logam merupakan reduktor yang kuat. Sedangkan makin ke kanan, semakin kurang reaktif di mana E0 selnya semakin kuat dan kationnya merupakan oksidator yang kuat. Bingung ya? Coba deh perhatiin kata-katanya. Ada kata-kata oksidator tuh, masih inget nggak? Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Artinya apa? Makin ke kanan, makin mengalami reduksi gitu ya. Makin kanan, makin mengalami reduksi. Kemudian, reduktor. Reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Berarti, makin ke kiri, makin mengalami oksidasi. Tadi kita lihat ya, pas cerita sebelumnya, kita membandingkan antara Zn dengan Cu. Kita cari yuk, Zn sama Cu. Zn di sebelah sini, Cu di sebelah sini. Lebih kiri siapa? Lebih kiri Zn kan, makanya Zn yang teroksidasi. Karena semakin kiri, dia akan semakin teroksidasi, cenderung teroksidasi gitu ya. Atau yang dikenal dengan reduktor, karena dia mengalami oksidasi. Sedangkan Cu posisinya lebih kanan daripada Zn, maka dia akan cenderung mereduksi gitu ya. Kak, tapi saya maunya Zn aja yang reduksi. Ya udah, boleh, tapi jangan sandingkan dengan Cu, nggak cocok. Cari aja logam lain yang lebih kiri daripada si Zn supaya Zn yang mengalami reduksi. Contohnya, kita pakai aja yuk sama Al. Al itu ada di sebelah kiri dari Zn, sehingga Al akan cenderung mengalami oksidasi dibandingkan dengan Zn. Seperti itu fungsi dari deret volta. Tadi kita di deret volta ngomongin soal E0 sel. Nah, E0 sel itu apa sih? E0 sel itu adalah potensial reduksi standar. Lihat dari judulnya, potensial reduksi standar. Potensial, potensi, kemampuan, reduksi, standar. Berarti seberapa mampu sih dia mereduksi gitu ya. Berarti kalau E0 sel gede, berarti dia makin bisa tereduksi. Kalau E0 sel kecil, makin nggak bisa tereduksi. Gitu ya. Oke, kita baca dulu ya. Perbedaan kecenderungan teroksidasi menghasilkan perbedaan rapatan muatan antara elektroda Zn dengan elektroda Cu. Perbedaan rapatan muatan tersebut menyebabkan beda potensial listrik antara Zn dan Cu yang mendorong elektron mengalir. Selisih potensial disebut potensial sel atau potensial reduksi standar. Gitu ya. Boleh kalian pahami itu atau juga boleh pakai cara saya tadi. Potensial reduksi standar, kemampuan reduksi. Berarti kalau dia nggak mampu, E0 selnya kecil dong. Betul. Kalau dia sangat mampu atau sangat berpotensi, berarti E0 selnya besar. Dan yang E0 selnya besar itu ada di deret volta sebelah kanan. Kalau misalnya yang E0 selnya kecil itu ada di deret volta sebelah kiri. Gitu ya. Oke. Ada cara untuk mencari nilai E0 sel. Nah, rumus awalnya E0 sel itu adalah E0 sel katoda dikurang anoda. Kita pakai rumus lain yuk. Ini rumus lain ya, bukan rangkaian, tapi memang rumus lainnya aja, jenis lainnya. Jadi kamu bisa pakai cara yang lain juga. Katoda itu tempatnya tadi
mengalami reduksi dan anoda adalah tempat mengalami oksidasi. Berarti boleh dong kita cari NaOH sel, caranya NaOH sel reduksi dikurang NaOH sel oksidasi. Terus tadi pas lagi di deret volta, sebelah kanan itu adalah NaOH sel yang mengalami reduksi. Dan kalau dia mengalami reduksi berarti potensial reduksi standarnya gede dong. Berarti nilainya kalau dia reduksi auto gede dong. Iya, betul banget. Makanya bisa juga kita pakai cara NaOH sel sama dengan NaOH sel yang besar dikurang NaOH sel yang kecil. Apakah rumusnya bisa pakai yang besar kurang kecil aja? Kayaknya lebih gampang tuh. Bisa, tapi kalau NaOH selnya di soal diketahui. Gitu ya, jadi tergantung jenis soalnya bertanya seperti apa. Oke, segitu dulu informasi mengenai sel volta hari ini. Nextnya kita bakal bahas mengenai elektrolisis dan juga latihan-latihan soalnya. So stay tune di channel ini ya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye!